Kitab 1 Tawari. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henokh, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Keturunan Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin dan orang Kaftorim. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter, dan Mesek. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazar Mawet, Yerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ovir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Peleg, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram. Itulah Abraham. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka
Anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismael. Keturunan Ketura, gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanok, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memperanakan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Anak-anak Elifas ialah Teeman, Omar, Sefi, Gaitam, Kenas, Timna, dan Amalek. Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama, dan Misa. Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer, dan Disyan. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Timna. Anak-anak Syobal ialah Alian, Manahat, Ebal, Shefi, dan Onam. Anak-anak Sibeon ialah Aya dan Ana. Keturunan Ana ialah Disyon. Anak-anak Disyon ialah Hamran, Eshiban, Yitran, dan Keran. Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan, dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah. Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teeman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masireka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot Sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi, dan istrinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. Setelah Hadad mati,
Maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alia, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teeman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki kitab 1 Tawari pasal pertama. Tuhan Yesus memberkati. Pasal ini bicara mengenai daftar keturunan Adam sampai kepada Abraham. Pencantuman silsilah ini mempunyai berbagai tujuan. Yang pertama, menghubungkan kembali para orang-orang buangan dari tanah Babel yang mau kembali ke kampung halamannya di Kanaan, agar mereka tahu bagaimana asal-usul mereka, silsilah mereka, dan warisan mereka. Yang kedua, daftar keturunan ini menyatakan bagaimana Tuhan memilih dan memelihara kaum sisa itu untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah memelihara mereka, memilih mereka dari awal penciptaan sampai saat itu. Lalu menolong mereka untuk secara keluarga menetap kembali ke tanah perjanjian sesuai dengan kepemilikan masing-masing keluarga sebelumnya, seperti yang tercatat di dalam kitab Imamat 25, dan juga untuk menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan memilih suku Lewi untuk menjadi imam bagi Tuhan. Sasaran terakhir untuk menelusuri keturunan keluarga yang dipilih Tuhan ini, yang membawa keselamatan kepada dunia. Sebab Tuhan telah memilih Abraham, dan dari Abraham lahirlah keturunan yaitu Israel. Dan dari Israel Tuhan memilih Yehuda yang akan menurunkan keturunan Daud. Dan Tuhan berjanji bahwa dari keluarga Daud akan lahir Mesias, Sang Juru Selamat, yang akan membawa penebusan dari perbudakan dosa dan kuasa kegelapan. Sebab itu, apapun keadaan kita hari ini, senang ataupun susah, sadarilah bahwa Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya, biji mata kesayangannya, imamat yang rajani, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Jadi, mari kita jalani hari-hari ini untuk hidup menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan Immanuel. Amin.